upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti, Red, balik kanan. Red. Mari sejenak kita menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, mengaturkan doa kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengucapan janji siswa diucap ulang oleh seluruh siswa. Janji siswa. Janji siswa. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia terhadap Pancasila. Setia terhadap Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Jujur dan berbakti. Jujur dan berbakti. Kepada orang tua dan guru. Kepada orang tua dan guru. 3. Bersikap disiplin dan patuh. Bersikap disiplin dan patuh. Pada peraturan dan tata tertib sekolah. Pada peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi. Dan santun dalam perilaku. Dan santun dalam perilaku. 5. Suci dalam pikiran. Suci dalam pikiran. Perkataan. Dan perbuatan. 6. Hormat dan cinta alma mater. Serta senantiasa menjunjung tinggi. Nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK 10 dan 14, yang saya hormati guru-guru yang hadir di kesempatan hari ini, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Di pagi hari ini, hari Senin 12 Oktober, kita menyelenggarakan upacara bendera. Alhamdulillah sebagai wali kota saya bisa hadir untuk memberikan beberapa hal yang perlu dibagi kepada adik-adik semua. Yang pertama tentunya kita sebagai umat manusia selalu mengucapkan rasa syukur, ya, adik-adik bisa bersekolah, diberi kesehatan untuk mengejar cita-cita yang adik-adik inginkan. Tidak semua orang bisa berkesempatan bersekolah di sekolah istimewa ini. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beragama tentunya kita harus mengucapkan rasa syukur. Yang kedua, adik-adik harus ingat bahwa bersekolah itu bukan hanya untuk sekadar pintar, ya, sekadar pintar. Bersekolah itu juga mencari nilai-nilai kehidupan. Ya. Manusia yang baik itu punya namanya segitiga kemanusiaan. Ini tolong diingat-ingat, ya. Yang pertama adalah
badannya harus sehat. Ya. Badan harus sehat karena dia diberi makan olahraga atau makanan bergizi. Jadi sebelum ke sekolah jangan lupa sarapan, sedang di sekolah makanlah makan yang baik ya, dan bergizi. Jangan lupa juga berolahraga karena setiap aspek elemen dari tubuh kita ini berhak untuk mendapatkan olahraga atau latihan. Di level anak usia seperti adik-adik ini, SMA atau SMK, itu kapasitas otaknya baru dipakai mungkin sekitar 12-13%. Masih ada 87% itu yang namanya kapasitas otak seperti komputer itu harus diisi. Seorang profesor, manusia yang kita anggap paling pintar secara ilmu, secara ilmiah biasanya menggunakan kapasitas otaknya maksimal hanya 20%. Jadi tadi ya, 3 aspek kemanusiaan, 1 badan sehat, 2 otak cerdas, yang terakhir manusia ini punya roh ya, punya ruhiyah, punya emosi. Jadilah anak yang soleh-soleha. Untuk anak soleh-soleha itu perlu diberi makan ibadah ya. Jadi jangan lupa kalau adik-adik hanya sehat dan pintar itu tidaklah cukup. Paham ya? Paham tidak? Sehat dan pintar tidaklah cukup. Banyak orang sehat, orang pintar tapi jahat. Ya. Atau zaman sekarang mah udah pintar, sehat tapi suka nikung teman di pengkolan gitu ya. Nah, yang ketawa biasanya yang kena kasus. Jadi itu yang saya harapkan terhadap kualitas anak-anak di Bandung. Orangnya sehat-sehat, pinter-pinter, balarager gitu. Somea hadeka SMA. Kemudian dia ramah tamah, rajin menolong. Ya. Ingat, manusia yang baik itu urutannya ada 3. Ada baik, ada cukup baik, ada baik sekali. Kalau cukup baik itu orang kalau datang dia nggak nyusahin orang, paham ya? Kamu datang tuh nggak ngerepotin, itu udah cukup baik. Nggak bikin masalah, nggak buang sampah sembarangan, itu nggak nyusahin. Kalau tipe kedua orang baik itu dia menyenangkan, ya. Orang datang selalu membawa kebahagiaan, dikangenin. Tapi kalau bisa menjadi manusia yang baik sekali, apa itu manusia baik sekali? Itu yang kalau datang dia bawa manfaat, ya. Dalam syariat Islamnya disebut khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaatnya paling banyak untuk orang lain. Jadi jadilah adik-adik manusia yang terbaik, yang kalau datang dia bawa manfaat, bawa ilmu, bawa tenaga, bawa bagi-bagi duit kalau dia orang kaya maksudnya, dan sebagainya. Jadi jadilah manusia yang banyak manfaatnya. Kalau tidak bisa minimal jadi orang yang menyenangkan. Kalau nggak bisa juga minimal jangan nyusahin. Tapi jangan lepas dari 3 itu. Jangan merepotkan orang, jangan jadi orang yang membuat onar, berperkara dan lain-lain. Ya. Saya juga berharap anak-anak SMK 10-14 ini punya karakter-karakter yang baik dari sisi satu, ya, bahwa kita punya akhlak yang baik. Kedua, adik-adik harus cinta lingkungan. Oleh itu saya titip kepada guru-guru, gerakan pungut sampah itu tolong dijadikan budaya, ya. Karena alhamdulillah kalau itu dilakukan, Kota Bandung ini bersihnya bukan oleh petugas, tapi sampah berkurang karena perilaku buang sampahnya makin berkurang. Doakan Kota Bandung setelah 17 tahun kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan skor kita masih 73 dari sisi kebersihan. Jadi kalau ternyata tidak berkurang skor dari 73, bulan depan kita insya Allah dapat adipura ya. Setelah 17 tahun kita menunggu,
Sama seperti Persib dulu nunggunya 19 tahun, alhamdulillah tahun lalu juara Liga Indonesia. Dan kita doakan kali ini Persib sudah masuk Piala Presiden sehingga kita juara lagi. Ya. Itulah semboyan Bandung juara kita hadirkan, maksudnya agar di setiap diri kita jangan setengah-setengah, ya. Kalau ngejar cita-cita jangan setengah-setengah. Kejarlah sampai kita jadi juara. Siapakah musuh kita? Bukan The Jack. Musuh kita adalah diri sendiri. Ya, musuh terbesar kita dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Yang membuat adik-adik susah ngejar cita-cita, yang membuat adik tidak kemana-mana, musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Kalahkan itu musuh diri sendiri. Apa yang harus dikalahkan? Kemalasan. Kalahkan kemalasan dalam diri sendiri. Kebodohan, kegalauan. Kalau galau biasanya jam 11 malam sampai jam 12 jadwalnya. Ya. Jadi musuh terbesar dalam hidup kita, dalam mengejar cita-cita biasanya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Orang teh minder, jika nama bisa, eleh, terus malas, segini aja. Nah, itu yang harus dikalahkan. Ya. Jadi kalau adik-adik ingin punya cita-cita, maka kalahkan kemalasan diri sendiri. Nah, oleh karena itu saya ada hadiah tapi kayaknya nggak saya bawa. Saya ada hadiah buku, nanti saya tanda tangannya. Ada yang mau? Ya. Tapi saya ingin saya kasih hadiah hanya kepada mereka yang berani. Ya, ini buku saya. Ya banyak nasihatnya di sini. Saya kan tadi bilang, jadi anak Bandung yang keren itu badannya sehat, betul? Otaknya cerdas. Yang ketiganya, apa tadi? Soleh hadir. Siapa yang bisa push up 50 kali? Ada yang berani, badannya sehat? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42. Ya, ambil nafas dulu. 43. Terus, tarik nafas dulu, konsentrasi. Ya. 44. 45. Tambah lagi 46. 47. Ayo kejar cita-citanya. 48. 49. 50. Tarik nafas dulu, leg lock kali ini. Hadiahnya di foto. Yang berikutnya, ya. Siapa yang bisa nembang Sunda? Apa yang membedakan anak Bandung sama anak Cianjur? Anak Bandung harus kreatif, setuju?
Anak Bandung harus kreatif karena Allah menciptakan Bandung saat sedang tersenyum. Artinya kota ini sangat indah untuk kita tinggali. Maka disyukuri, dinikmati, lahir jadi anak Bandung harus selalu kreatif, bisa nyanyi, bisa nari, bisa gambar, dan lain sebagainya. Bisa? Kenalan dulu, namanya siapa? Nama Asyifa dari 11 Multimedia 1. Mau nyanyi lagu apa? Boleh. Indonesia mencari bakat. Jilid 1 yang mana? Manuk dadali, manuk panggagahna, pelambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarna, resep ngahiji, rukun sakabehna, hirup sauyunan, tarapah hiri-hiri, silipikanya ata Inggris bela pati. Manuk dadali ngandung silok sinatria, kersakuna bangsa di negara Indonesia. Sekarang saya butuh yang lelakinya, ada yang bisa nembang Sunda nggak lelaki? Ada? Kamu sebelah sini. Siapa namanya? Juga. Kakak. Mulai lagu apa? Tembang apa? Papatong. Sampai tembang. Berang maju ka lohor, papatong dikoneng entep nariga, geter jangjang naker wasiatan, poma dong kajong jonan. Papatong nu koneng teu tembong deui, leungit indi teu pamit. Papatong nu koneng teu tembong deui, dilem bewara baturna. Praker tina kariweuh, prak pasrah kanu kawasan. Praker tina kariweuh, prak pasrah kanu kawasan. Iya, tepuk tangan, aturnya. Luar biasa, saya sampai merinding. Ya. Ya, di foto dulu, bonus. Sehat udah, pintar kreatif udah, sekarang soleh-solehannya. Siapa yang bisa surat Al-A'la Sabihis ada? Ya dulu-duluan aja ke depan, satu ke depan. Ya, ke depan. Bima Ibrahim dari SMK Negeri 10 Bandung, kelas 10 Padalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladzi yasla an-narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Alhamdulillah. Ya adik-adik jelas ya. Jadi anak Bandung tadi harus memiliki minimal 3 nilai tadi. Disuruh push up walaupun lekok tadi ya, bisa sampai 50. Bisa udah-udah mitoha kan jagoan. Kedua, disuruh pintar berkreasi bisa. Nah, itu anak Bandung gitu. Ketiga, suruh ngaji jagoan. Itu ya. Jadi saya titip ke guru-guru, tolong hadirkan pendidikan yang lengkap tadi. Jangan hanya mengejar sehat dan pintar, atau sehat dan soleh tapi tidak pintar, atau pintar soleh tapi tidak sehat. Tiga-tiganya harus seimbang ya. Kami ingin manusia paripurna yang dilahirkan oleh didikan Bapak Ibu di SMK 10 dan 14 ini. Oke. Saya juga titip anak-anak, ingat ya, kalau mau jadi orang kreatif, bergaulah dengan orang-orang kreatif, pasti ketularan. Kalau adik-adik bergaulnya dengan orang-orang negatif, pasti ke bawah-bawah negatif. Kalau bergaulnya dengan orang-orang soleh, pasti ke bawah-bawah soleh. Kalau bergaulnya dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau bergaulnya dengan orang-orang yang hobinya marah-marah, pasti ke bawah marah. Jadi kesimpulannya, karakter adik-adik ditentukan oleh lingkungan pergaulan. Makanya apa? Jangan salah pilih teman. Jangan salah pilih pergaulan. Paham ya? Ini rumus dalam hidup. Sampai tua jangan salah pilih teman. Salah pilih teman menjerumuskan. Cita-cita tadi kalahkan masalah dalam diri sendiri, karena musuh terbesar kita adalah mengalahkan diri sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi bekal dan kita bangga jadi anak Bandung. Kejar cita-citamu setinggi langit ya, sampai kapanpun, dimanapun jangan berhenti belajar, karena kapasitas otak kita masih banyak untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kayak tadi Bima mewakili mudah-mudahan sebagian besar anak-anak di sini yang rajin, karena dengan hafal ayat berarti kan mendekati Al-Quran. Kalau dekat dengan Al-Quran, insya Allah perilakunya terjaga dengan baik ya. Saya kira itu bukunya udah. Di foto lah, jadi posting di Instagram. Ini jomblo masih ada. Oh, memang boleh guru namanya kagunya. Siapa yang bisa nyanyi lagu dangdut, Ibu? Silakan. Saya kira itu mohon barisan dirapikan, kita selesaikan upacara bendera ini sesuai. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya titip kebersihan ya Bapak Ibu, gerakan pungut sampah, penghijauan di sini, sehingga sekolah ini insya Allah menjadi sekolah terbaik teladan di seluruh Kota Bandung. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, amanah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Indonesia, lengan bajumu singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, fikir tetap jernih, bertingkah laku harus, hai putra negeri, bertingkah laku harus, hai putra negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Rasa kasih sayang, rasa saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran, berilah keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kecerdasan, berikanlah kami petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, bagi nusa, dan bagi bangsa Indonesia. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, serta selamatkanlah kami semua dari mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah, Engkau yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai, laksanakan. Laporan selesai. Sukan dibubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Tegak, tegak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Oke, untuk kenang-kenangan, coba yang barisan paling depan maju ke depan, yang merasa paling depan, bikin barisan di sini, menghadap ke sana, merapat, menghadap sana, menghadap sana. Ya, ini adalah program rutin ya, di mana wali kota, ibu wali kota, Pak Wakil menjadi pembina upacara untuk mendekati diri langsung kepada anak-anak. Kita ingin melatih mereka juga agar paham bahwa pemimpinnya dekat dengan masyarakat, pemimpinnya dekat dengan anak-anak. Kadang-kadang kami dijadikan role model, karena itu kita datang menasihati. Pesan kita tadi ada beberapa, agar menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang soleh, agar selalu menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang menyenangkan atau minimal tidak menyusahkan orang, cintai kota Bandung minimal dengan lingkungan sendiri, jaga kebersihan dengan gerakan pungut sampah dan lain-lain. Gurunya juga tadi diajak agar lebih bisa tidak hanya menjadi orang tua tapi juga menjadi kawan bagi murid-murid. Nah, hal-hal inilah diharapkan kalau kita kalikan semua sekolah, menjadikan anak-anak sekolah di Bandung punya karakter yang baik tadi. Itu aja.